teman-teman, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu. Mari sabang-sabang oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, tanah airku Indonesia. Teman-teman, kalau kita belajar, saja. Amin. Kalian masih ingat kesepakatan kita kemarin, kesepakatan kelas kita kemarin? Ya, coba. Aurel. Tidak ribut saat pelajaran berlangsung. Oke, bagus. Siapa lagi? Ya, Septa. Indonesia di kelas. Oke, bagus. Tepuk tangan. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Aduh. Hak dan kewajiban dalam norma. Oke, hak dan kewajiban dalam norma. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Coba lihat, siapa yang menolong ini gambar apa? Garuda. Garuda. Ya. Di perisai bunga Garuda ini terdapat simbol-simbol Pancasila. Dan pas di tengah-tengah bunga Garuda ini terdapat bintang. Bintang ini lambatan sila ke 1. Ya, sila ke 1. Siapa yang bisa menyebutkan sila ke 1? Ya, Sugata. Ketuhanan yang Maha Esa. Bagus, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang bisa menyebutkan simbol sila kedua? Apa? Rantai. Ya. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagus. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan contoh benar lain kemanusiaan yang adil dan beradab? Saya Bu. Ya. Rantai yang saling berkaitan bermakna bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sama derajatnya dan ada perbedaan. Bagus, itu adalah makna sila kedua. Nah, sekarang simbol sila ketiga yaitu siapa yang bisa? Persatuan Indonesia. Simbolnya Pohon beringin. pohon beringin. Ya, bunyinya sila ketiga Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan maknanya pohon beringin? Saya Bu. Oke. Bangsa yang kuat dapat berteduh dan berlindung bagi seluruh bangsa Indonesia. Bagus sekali. Itu adalah makna simbol sila ketiga. Nah, simbol sila keempat yaitu kepala banteng. Siapa yang bisa menyebutkan bunyi sila keempat? Tempat kerakyatan memimpin hebat kebijaksanaan dalam melaksanakan pemikiran. Bagus, ya, rakyatan yang memimpin itu sila keempat. Ya, siapa yang bisa menyebutkan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bu. Coba pilih. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Bagus, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Nah, sekarang simbol sila kelima. Apa itu simbol sila kelima? Siapa yang tahu? Padi dan kapas. Ya. Ya, apa bunyi sila kelima? Coba. Seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Dari simbol-simbol sila kelima ini masing-masing ada maknanya, ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang karena kalian sudah bisa menyebutkan simbol-simbol sila Pancasila, ya, kita masuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa diharapkan mampu menyusun sila-sila Pancasila dengan benar. Kemudian siswa diharapkan mampu menuliskan makna sila-sila Pancasila dengan tepat. Dan ketiga, siswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang masuk pelajaran
inti dipersilakan kelompok masing-masing duduk dengan kelompoknya sesuai dengan kelompok yang kita bagi kemarin. Ya, dipersilakan. Ya, silakan duduk dengan kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sebelum itu membagikan lembar tugas, ya, kita melakukan asesmen dulu untuk menguji konsentrasi dan semangat kalian. Level 1, yes. Level 2, oke. Level 3, semangat. Level 4, konsentrasi. Level 5, siap belajar. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan duduk. Ya, kita lanjutkan pelajaran. Saya akan membagikan tugas yang Ibu siapkan, yaitu tugas 1. Ya, tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Ya, diharapkan supaya setiap kelompok aktif dalam pembelajaran hari ini. Ya, diskusikan dengan baik. Ya, soal pertama menuliskan sila-sila Pancasila. Kemudian soal kedua menuliskan makna sila Pancasila. Ya, dibacakan. Ya, kerja kelompok. Ya, saya kasih waktu 10 menit. Ya. Tulis dulu sila-sila Pancasila, baru ditulis maknanya. Ya, saya persilakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, di tempat yang saya beri di tempat. Ya. Oke, silakan. Selamat pagi dan selamat bertemu. Saat ini kami dari kelompok 2, kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama, soal tuliskan bunyi sila-sila Pancasila. Jawaban 1, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, tuliskan simbol dan makna sila Pancasila. 1. Simbol sila pertama ialah bintang. Makna sila pertama ialah cahaya kemurnian atau ketuhanan bagi setiap manusia. Yang kedua, simbol sila kedua yaitu rantai. Makna simbol sila kedua ialah saling membantu antar sesama manusia tanpa membeda-bedakan. Nomor 3, sila ketiga ialah pengembalian. Makna dari sila ketiga Pancasila ialah persatuan Indonesia merupakan nilai yang mengajarkan untuk selaras dengan hakikat satunya Indonesia. Keempat, simbol dari sila keempat ialah kepala banteng. Makna adalah kepala banteng menggambarkan melambangkan kehidupan sosial yang juga berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Yang kelima, simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan santan sebagai syarat dan mencapai kemakmuran. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami yang kami bacakan pada saat ini. Lebih kurangnya untuk maklumi. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Bagus, jawaban kelompok 1 bagus sekali. Dan saya persilakan
diskusinya hari ini. Dipersilakan lebih cepat. Yang lain yang dengan bawahnya semangat. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami akan membacakan hasil diskusi kami yang sudah kami kerjakan. Nomor 1, tuliskan bunyi sila-sila Pancasila. Jawaban: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan di tanah dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemujabatan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 2, tuliskan simbol dan makna sila Pancasila. 1. Simbol pertama ialah bintang. Makna sila pertama ialah bermakna kerohanian atau ketuhanan bagi setiap manusia. Nomor 2, simbol kedua ialah rantai. Makna sila kedua ialah saling membantu antara sesama manusia tanpa membeda-bedakan. 3. Simbol ketiga ialah pohon beringin. Maknanya ialah kesatuan Indonesia merupakan nilai yang diajarkan untuk selaras dan hakikat kekinian Indonesia. 4. Simbol keempat ialah kepala bangsa. Makna dari simbol keempat ialah hewan sosial yang suka berkumpul seperti kami musyawarah, di mana orang-orang harus bersebut untuk mendiskusikan sesuatu. 5. Simbol kelima ialah pada di kapas. Makna dari simbol kelima ialah kebutuhan dasar setiap manusia yaitu beragam dan persatuan sebagai syarat mencapai kemakmuran. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Oke, bagus tepuk tangan. Kita diskusi dari kelompok 2 dan sekarang kelompok 3 membacakan hasil diskusinya. Persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami dalam tugas pertama. Soal nomor 1, tuliskan bunyi sila-sila Pancasila. Sila ke-1, Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemujabatan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal kedua, tuliskan simbol dan makna dari sila Pancasila. Simbol sila ke-1 adalah bintang. Maknanya yaitu bermakna cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Simbol sila kedua adalah rantai. Makna sila kedua Pancasila adalah saling membantu antar sesama manusia tanpa membeda-bedakan. Simbol sila ketiga adalah pohon beringin. Makna dari sila ketiga adalah persatuan Indonesia, merupakan nilai yang mengajarkan untuk selaras dengan hakikat satunya Indonesia. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Maknanya adalah kepala banteng menggambarkan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang bisa berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat mencapai kemakmuran. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Itulah hasil diskusi kelompok 3 dan sangat bagus. Nah, semua kelompok sudah membacakan hasil diskusinya dan kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang guru berikan. Ya, sebelum masuk dalam tugas kedua, ya speaking lagi. Ya, berdiri. Ya, pagi, siang, sore, siang, sore, pagi, siang, sore, tepuk tangan. Kembali. Ibu guru akan membagikan tugas kedua yang kalian akan kerja. Ya, tapi misalkan kerja kelompok ya, diskusikan baik-baik. Ya, tuliskan masing-masing 2 contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya,
Ya, dua contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita silakan. Sudah selesai semua? Yes. Kalau sudah selesai, dipersilakan masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya pada saat ini di kelas kedua. Ya, mulai di kelompok 3. Ya, maju ke depan. Semua kelompoknya maju ke depan dan membacakan hasil diskusinya. Ya, silakan yang cantik-cantik yang ganteng-ganteng ya, maju ke depan. Yang lain dengan teman-temannya ya. Oke. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tugas nomor 2, tuliskan masing-masing contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan sila ke-1 adalah melakukan ibadah, berdoa, dan sebagainya. Contoh penerapan sila kedua adalah saling membantu, saling menolong, dan sebagainya. Contoh penerapan sila ketiga adalah kerjasama dalam hal satu dan berpartisipasi dalam gotong royong. Contoh penerapan sila keempat adalah menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan menegakkan perilaku sopan kebersatu saat melakukan pendapat. Contoh penerapan sila kelima adalah menunjukkan cinta tanah air di lingkungan masyarakat dan menjelaskan sikap jujur dimanapun dan kapanpun kita berada. Sekian dan terima kasih. Oke, balas tepuk tangan. Ada pertanyaan dari kelompok lain sekitar jawaban kelompok 3. Oke, dari kelompok 2 silakan. Apa contoh penerapan sila kelima di lingkungan sekolah? Ya. Semua siswa berhak menerima pembelajaran yang baik. Oke, baik. Semuanya kelompok 2? Setuju jawabannya? Baik, tepuk tangan. Ya, oke, kelompok 3 sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman remaja dan masih ada pertanyaan lain? Tidak ada. Silakan duduk kembali di tempatnya. Kelompok 3 dan dipersilakan kepada kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, semuanya. Ya, yang cantik-cantik yang ganteng-ganteng jangan malu, silakan naik di depan. Ya. Ya, silakan membacakan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami membacakan diskusi kami. Nomor 1, tuliskan masing-masing contoh penerapan nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Satu, contoh penerapan sila pertama ialah 1. Melakukan ibadah, 2. Berdoa. Contoh penerapan sila kedua ialah saling membantu, saling menolong, dan sebagainya. Contoh penerapan sila ketiga ialah kerjasama dalam mengerjakan sesuatu, berpartisipasi dalam gotong royong. Contoh penerapan sila keempat ialah menyelesaikan masalah dengan musyawarah, menerapkan perilaku sopan santun saat mengungkapkan pendapat. Contoh penerapan sila kelima ialah sama-sama menunjukkan tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan budaya, menunjukkan tanah air dan lingkungan masyarakat. Sekian, terima kasih. Oke, balas tepuk tangan. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain sekitar jawaban kelompok 2 tadi? Ada, jadi silakan kelompok 1. Apa contoh penerapan sila pertama di lingkungan sekolah? Berdoa sambil belajar. Nah, bagaimana? Benar. Benar. Oke. Tepuk tangan. Dan silakan kembali ke tempatnya. Ya, inilah tadi hasil diskusi kelompok 2. Dan sekarang kita silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya hari ini. Jadi persilakan maju ke depan. Ya, jangan malu-malu, semua naik di depan. Ya,
untuk membacakan hasil diskusinya hari ini dan tugas kedua. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal, tuliskan masing-masing contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dari sila pertama sampai sila kelima. 1. Contoh penerapan sila pertama yaitu melakukan ibadah, berdoa, dan sebagainya. 2. Contoh penerapan sila kedua yaitu saling membantu, saling menolong, dan sebagainya. Contoh penerapan sila ketiga yaitu kerjasama dalam mengerjakan sesuatu, beradaptasi dalam bertemu royong. Keempat, contoh penerapan sila keempat yaitu menyelesaikan masalah dengan musyawarah, menerapkan perilaku sopan santun saat melakukan tanggapan. Contoh penerapan sila kelima yaitu bersama-sama mewujudkan keadilan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan budaya, menunjukkan cinta dan air di lingkungan masyarakat. Oke, baik, saya tangan. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Dan ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Ya, dipersiapkan kelompok 3. Sebutkan penerapan sila ketiga dalam hidup. Mengerjakan pekerjaan, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Oke, bagaimana? Ya, oke. Nah, sekarang karena kalian masih ada dari kelompok lain? Pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Misalkan di kelompok yang 4. Ya, itulah tadi hasil diskusi kalian yang kalian presentasikan di depan. Dan semoga apa yang kalian lakukan hari ini ya bisa menjadi pelajaran untuk selanjutnya. Dan apakah dalam pelajaran kita hari ini masih ada yang tidak dipahami? Tidak ada. Ya. Karena semuanya sudah dipahami, ya saya mau tanya ulang toh, karena semua pelajaran sudah dipaham. Ya, ada pertanyaan dari ibu. Ya, angkat tangan siapa yang bisa menjawabnya? Siapa yang bisa menyebutkan satu contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari, ya khususnya di rumah. Ya, sila pertama di rumah, ya. Selalu beribadah bersama keluarga. Selalu beribadah bersama keluarga, bagus. Ya. Ya, kemudian siapa yang bisa menyebutkan simbol sila ketiga? Angkat tangan siapa yang bisa? Ya, Stefani. Oh, berikan di tangan. Ya, konsen ya. Siapa yang bisa menyebutkan contoh simbol sila kelima? Angkat tangan. Ya, pari dan kapas. Angkat tangan. Itu aja. Siapa yang bisa menyebutkan bunyi sila ketiga? Pancasila. Ya. Persatuan Indonesia, bagus. Persatuan Indonesia. Ya. Kemudian masih ada pertanyaan. Ya. Siap menjawab. Siapa yang bisa menyebutkan bunyi sila kelima Pancasila? Angkat tangan. Rensa. Keadilan sosial dan demokrasi. Angkat tangan. Masih ada pertanyaan. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan bunyi sila pertama? Angkat tangan. Ya. Sigarta duluan. Coba. Ketuhanan yang Maha Esa. Tepuk tangan.
kelompok untuk menentukan jawabannya di meja. Nah, saya lalu situ. Ini saya. Nah, ya sudah dikumpul semua. Nah, sebelum masuk penutup karena saya konsentrasi kalian sudah mulai habis, ya saya persilakan berdiri dulu. Ya kita teknik konsentrasi dulu. Masih ingat toh teknik konsentrasi? Satu, dua, tiga, sampai 5 ya. Tempo konsentrasi. Ya, tempo 1. Yes. Tempo 2. Oke. Tempo 3. Semangat. Tempo 4. Konsentrasi. Tempo 5. Tidak belajar. Tempo 1. Yes. Tempo 2. Oke. Tempo 3. Semangat. Tempo 4. Konsentrasi. Tempo 5. Tidak belajar. Oke, silahkan dulu. Tepuk tangan dulu. Ya. Sekarang pelajaran kita minggu depan yaitu globalisasi. Ya, usahakan supaya sampai di rumah belajar tentang globalisasi dan minggu depan ya kalian sudah mengerti apa itu globalisasi ya. Nah, ya sebelum kita pulang ya kita menyanyi dulu. Ya, kita menyanyi dulu lagu-lagu nasional. Pertama, ya saya tentukannya. Berkibarlah benderaku, ya hafal bagaimana berkibarlah benderaku? Apa? Silakan berdiri. Siapa yang bisa mengibarkan benderaku? Stefani. Berkibarlah benderaku. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci kemerdekaan di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Ya sebelum kita pulang, ya saya persilakan 2 orang untuk memimpin dan doa. Dipersilakan maju ke depan. Siapa angkat tangan? Stefani dengan Silmania dengan Menova. Teman-teman, kita berbuat Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda